Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sebelumnya selamat datang dulu nih di channel YouTube-nya IATEK FT Unsri. Dan pada video kali ini, kami akan menampilkan sebuah obrolan singkat atau obrolan santai untuk mengenal lebih dekat kepada salah satu calon dari Ketua Umum IATEK. Dan di video kali ini, ada Kak Saleh sebagai salah satu calon dari Ketua Umum IATEK. Halo Kak Halo Saleh. Ican, Halo, terima gimana kasih. nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa kan, Chan? Puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sejauh ini ya, sejauh ini. Insya Allah. Ya. Oke, lanjut Oke, Chan. mungkin kan judulnya ini mengenal lebih dekat ya. Mungkin boleh deh dari Kak Saleh ini sedikit memperkenalkan diri atau menyebutkan profil singkat dari Kakak nih, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi. waktunya. Kita pada proses hari ini ada wawancara. Ini suatu yang baru ya bagi IATEK. Tidak IATEK lah kalau prosesnya. Untuk profil singkat, nama lengkapku Kemas Muhammad Saleh, tingkat KMS. Kadang-kadang dipanggil Kemas juga gitu. Umumnya manggil Saleh. Lahir dan besar itu di Palembang. Jadi kuliah di Teknik Kimia Unsri itu masuk tahun 91, lulus tahun 96. Kemudian kerja di Jakarta mulai tahun 97. Itu sampai dengan tahun 2014 itu di PT Astragrafia TBK. Mungkin agak asing bagi alumni Teknik Kimia. Astra tapi Grafia. Ya ini bergerak di bidang media dan khususnya di printing. Kalau tahu produknya Xerox, fotokopi, nah di situ untuk support software untuk di printer-printer gede. Jadi kalau dibilang productionnya bukan proses kimia, tapi production printing untuk cetak printing dalam volume besar yang connect ke mainframe. Nah itu yang aku jalanin di awal di pekerjaan. Walaupun sebelum di Astagrafia itu sempat di Jambi, kalau tahu PT Lentera Papirus, itu bubur kertas ya, itu sempat 2 bulan, malah sempat bawain CV-nya teman-teman masuk sana, tapi ya, akunya pindah ke Jakarta untuk cari kerja lagi. Sempat mau direkrut di Pindo Deli, keburu sudah masuk di Astagrafia. Jadi kalau sekarang profilnya sudah lebih di company printing, industrinya printing, media tepatnya kalau sekarang. Media kan bisa macam-macam, bisa media elektronik, bisa media non paper juga gitu. Dan sekarang mitra bagi perusahaan Singapura dan Polandia. Untuk Polandia ini software buat foto book online. Jadi karena senang komputer, jadi dari Imatek pun aku dulu memang megang komputernya Imatek dulu. Waktu pertama kali Imatek punya komputer di tahun 92 ya, habis acara BKKN TKI. Jadi itu berlanjut sampai dengan pekerjaan, kemudian sampai dengan sekarang gitu. Dan tepatnya di software. Software ini yang berhubungan dengan printing kebetulan, bukan software yang berhubungan langsung dengan teknik kimia. Kemudian juga jadi mitra beberapa di bimbingan konsultasi Konstanta namanya, kemudian juga di sosial media marketing namanya In Digital. Untuk profil keluarga, istri 1, juga teman seangkatan di Teknik Kimia Unsri angkatan 91, teman sekelas. Kalau dulu cuma satu kelas kan, dan anak 3. Kemudian yang pertama sudah selesai S1 tahun lalu, tahun 2017 di Bioproses UI. Jadi kalau di rumah kita bisa bilang ya kita S3, S1-nya ada 3. Jadi kalau ada yang nanya S2-nya kapan gitu, udah kasih foto aja, saya sama istri ya sama-sama S1 plus S1 Teknik Kimia Unsri. Ya itu istri bekerja di farmasi Kombifar di Jakarta, juga di industrinya sama, cocok bukan buat teknik kimia, tapi secara fungsinya di data, di market research. Jadi itu sekilas profil singkat
saya ya sebagai calon ketua umum IATEK Ikatan Alumni Teknik Kimia Unsri periode 2022-2025. Silakan, Chan. Cukup lengkap ya Kak untuk proses singkatnya. Dan ke Bapak. Berarti Kakak tadi lulus di tahun 96 ya? 96. Nah, kalau kakak sendiri mulai aktif di IATEK itu dari tahun berapa tuh Kak? Oke. Yang Kalau mulai dulu main aktif. ya, IATEK itu kan tidak tersambung langsung dengan IMATEK karena teknologi ya. Kan waktu itu belum ada dunia maya seperti sekarang. Dan kita pun waktu itu sempat menjembatani IATEK pada saat 30 tahun teknik kimia tahun 1994. Itu terpilih Kak Faisal Perdana sebagai ketua umum. Kemudian kegiatan IATEK saat itu lebih banyak, kalau saya perhatikan dulu, di-trigger oleh kegiatannya IMATEK atau mahasiswa KKL misalnya. Jadi pada saat mahasiswa KKL ke Jakarta, ada pertemuan, alumni dilibatkan gitu. Jadi kalau ikut IATEK sendiri, otomatis sebenarnya memang pada saat lulus, tetapi aktif di IATEK sendiri, kita mulai itu setelah kerja ya, karena sudah pakai laptop, pakai komputer dan ada internet. Dulu zamannya ada Yahoo Group kalau tahu gitu, jadul ya. Info IATEK Unsri yang dikelola oleh kakak-kakak alumni di Cilegon. Nah di situ mulainya sekitar tahun 98. Jadi ya kalau dibilang ya harusnya alumni Teknik Kimia Unsri udah info di IATEK itu atau jadi itu secara otomatis pada saat lulus. Tapi Gitu. aktifnya dari mulai sekitar 98 tadi ya Kak? Ya, 98 itu jadi member Yahoo Group, kemudian jadi admin Yahoo Group yang lain juga. Kemudian waktu itu ada Yahoo Group baru dan ikut kegiatan-kegiatan ya IATEK dalam hal ini ada buka bersama, kemudian pembentukan ada silaturahmi ya, misalnya di Jikeas. Baru secara formal mungkin silaturahmi IATEK itu di tahun 2012 yang di Ancol Mercure. Ya, terpilih Kak Krisna sebagai ketua umum di sana. Gitu. Oke, berarti udah sekitar 24 tahun ya Kakak di yang aktifnya di IATEK ya. Nah, menurut Ya, Kakak sendiri so, nih, esensi dari IATEK tuh apa sih? IATEK tuh apa deh gitu? ya, oke. Ya, esensi dibikinnya IATEK itu jadi perkumpulan alumni ya gitu ya. Jadi kalau dulu mahasiswa kita sebagai ikatan mahasiswa, kalau di IMATEK itu IATEK itu menjadi ikatan alumni ya gitu. Jadi kenapa saya bilang tadi secara otomatis harusnya seperti Ican nantinya pas lulus ya jadi anggota IATEK. Cuma mungkin belum ada formalitas seremonial yang menyambut gitu loh. Kalau masuk ke Teknik Kimia Unsri kan ada inaugurasi kalau dulu ya. Iya. Itu juga menjadi PR. Bagaimana membuat ownership-nya alumni baru ke IATEK itu bagus gitu. Jadi pada kondisi inilah IATEK hadir untuk alumni berkumpul membentuk sebuah wadah yang dinamakan sebagai Ikatan Alumni. Karena kita Teknik Kimia Unsri, Ikatan Alumni Teknik Kimia Unsri. Yang esensinya adalah ya menjadi jembatan, menjadi alat bantu buat mencapai tujuan dari masing-masing alumni ya, baik itu di profesinya maupun di kehidupan sehari-harinya. Kenapa saya juga sebut di program saya adalah untuk meningkatkan pertemanan persaudaraan antara alumni dengan lebih memberdayakan semua angkatan. Karena kan angkatan itu boleh dibilang semua involve ya, dan IATEK itu menjadi rumah besarnya gitu loh. Jadi apapun profesinya, apapun latar belakangnya, bahkan teman-teman yang tidak tamat pun menjadi diwadahin oleh IATEK karena IATEK ini menjadi sebuah wadah besar yang guyup gitu. Selama ini alhamdulillah dijaga bareng-bareng, tidak ada keramaian gitu yang tidak perlu gitu. Walaupun ya dengan suhu politik kalau di kemarin gitu ya sempat terbawa ya itu karena individual aja. Jadi intinya adalah IATEK itu tempat bersama, tempat berkumpulnya alumni dan satu-satunya wadah. Kita tidak perlu wadah yang lain karena sudah lengkap di sini. Oke, tadi Kakak sedikit menyinggung tentang program kerja nih. Aku lihat di website tuh cukup banyak ya program kerja yang Ya. Kakak pengen buat. Nah,
dari beberapa program kerja itu yang pengen kakak realisasikan pertama itu yang mana kak? Terus ya kayak mana gitu kakak merealisasikannya? Yep. Oke. Terima kasih Chan. Sengaja saya memang balik ke program gitu. Alhamdulillah program ini itu saya dapatkan dari alumni senior ya. Karena mereka sudah menyiapkan diri dan menyiapkan programnya. Dan yang dilakukan pertama adalah menguatkan dulu struktur organisasi IATEK ya, pusatnya, kemudian di cabang, dan juga memperbanyak kegiatan di internal cabang. Kenapa? Kalau menurut saya selama ini fokus IATEK itu ngurus Jakarta dalam hal ini sudah bagus, tapi itu akan menjadi repot pada saat menjabarkan ke bawah. Nah, akan lebih mudah dan lebih menyentuh langsung alumni kalau itu melibatkan yang lebih kecil, dan hal ini cabang pertama. Cabang di Jakarta itu kalau adik-adik tahu masih, kalau yang sekarang ya belum, mungkin nggak siapa IATEK Jakarta. Kalau IATEK-nya Sumsel kan tahu Kak Haskem ya, Hasan Kemal dan Kak Iman. Siapa gitu. Nah, ini sebuah catatan bahwasanya IATEK pusat itu Jakarta agak khusus ya, jadinya Jabodetabek karena dekatnya itu ya. Jadi itu yang pertama menurut saya krusial, selain penguatan di pengurus pusatnya sendiri yang bisa menerjemahkan apa kebutuhan teknik kimia saat ini. Kemarin sempat ada diskusi di WA Group tentang legal, tentang akomodir sesuatu yang berhubungan dengan legal formal gitu loh, tanpa sebutkan isunya ya. Jadi kedepannya kalau IATEK itu bergerak lebih serius, pasti akan menghadapi aspek-aspek legal. Nah, itu juga salah satu nantinya menjadi concern. Selain juga kegiatan lainnya yang bukan mudah ya, tapi langsung bisa kita jalankan gitu ya. Mengembangkan entrepreneurship di IATEK, karena saya lihat fokusnya IATEK ini selama ini karena namanya teknik kimia dan proses ya, jadi lebih ke arah proses kimianya. Tetapi teman-teman yang bergerak di bidang sales gitu, menurut saya juga bisa menjadi penggerak IATEK dalam mengembangkan jiwa entrepreneur sedini mungkin. Jadi ya tetap yang sudah ada kita jaga, yang barunya kita coba bangun dan membuat IATEK lebih menyentuh ke banyak lapisan, ke semua lapisan bahkan, juga tetap dengan menjaga kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti IKA Unsri dalam hal ini sudah menyiapkan pramusyawarah nasionalnya, dan mau nggak mau juga memang kita interaksi di internalnya IKA Unsri atau IKA FT Unsri juga harus eksis gitu. Eksisnya tidak hanya dengan sejarah ya, tapi eksisnya dengan sesuatu yang baru, ide baru, dengan orang-orang baru yang lebih nyata. Seperti tadi yang Ican misalnya bilang, untuk ke IMATEK-nya sendiri, banyak hal yang menjadi poin yang akan bisa kita kerjakan di IATEK, memfasilitasi adik-adik yang lulus untuk bisa tahu dunia kerja lebih cepat lagi. Selain entrepreneur ya, entrepreneur itu kan juga nggak semua orang punya passion ke sana. Itu Chen. Oke, berarti lebih ke arah ini ya tadi, Internal dulu. internal ya. Iya. Nah, terus tadi kakak tadi bilang tentang alumni ya, kan memang kita tahu nih pasti alumni kita tuh udah lumayan kesebar ya di mana-mana. Nah, cara kakak sendiri nih untuk menjangkau alumni itu untuk partisipasi dalam kegiatan IATEK ya, tapi dari segi Medinfo-nya nih, karena kan aku lihat kakak juga lumayan aktif di. Oke ya, menarik ya. Memang inilah Iya. apa yang kita lakukan dalam proses sekarang adalah itu
bagian dari proses nanti. Your customer is your next process, istilahnya kan gitu kan. Jadi apapun yang sekarang itu jadi bekal buat proses berikutnya, yaitu big data-nya IATEC. Alhamdulillah dengan proses yang ada sekarang gitu, euforianya itu membawa manfaatnya berupa data-data itu masuk ke melalui web IATEC yang dikomandanin Kak Daniel ya, 99. Menurut saya ini yang perlu terus dijalanin, tapi juga dengan besarnya data itu perlu action lanjutannya. Jadi nggak bisa mengandalkan seorang misalnya Kak Daniel di situ, tapi mesti ada tim. Dan dari data itulah kita akan tahu sebenarnya profesi alumni ini banyaknya di mana, keinsinyuran kah, atau di mana bidangnya gitu. Nah, kalau ada keinsinyuran berarti mesti lebih fokus membantu misalnya kerjasama dengan TI. Kemudian banyaknya di mana, di cabang mana gitu. Selain Palembang ya, sama Jakarta, itu dua itu nggak usah diomongin, udah pasti gitu. Itu yang kita hidupkan. Kenapa? Karena mereka kalau dibuat acara di Palembang, datang dari Jakarta pun belum tentu datang. Yang di Jakarta pun bikin acara Jakarta, Palembang belum tentu datang. Apalagi yang di luar dua ini gitu. Jadi dua ini sudah pasti harus di-boost, didampingi, di up terus gitu ya, disundul lah istilahnya gitu, digaskan gitu. Juga misalnya Surabaya, Bandung gitu. Walaupun nggak jauh dari Jakarta, tapi ini yang perlu dibantu buat lebih aktif lagi. Jadi dari data-data itu kita dari data-data yang ada sekarang dengan yang mengikuti proses kontestasi sekarang itu pemilihan dan juga Munas dan HBH, kita akan bisa punya data anggota IATEC aktif mana aja. Nah selain itu kita punya angkatan, seperti saya bilang tadi kan, dari angkatan kita juga bisa minta di koordinator angkatan buat membantu datanya mana aja. Nggak harus 100% setiap angkatan, tetapi kita tahu mappingnya. Jadi semua based on data. Kalau kita semua based on data, insya Allah apa yang kita lakukan nanti terukur. Nggak usah muluk-muluk gitu ya. Jadi setahun pertama IATEC nanti gitu adalah konsolidasi internal, mengaktifkan kegiatan di internal, selain tetap menjaga kerjasamanya, plus menyiapkan buat 60 tahun teknik kimia di tahun 2024. Kita waktu 2 tahun, nggak sampai 2 tahun, karena kita besarkan di situ. 2024 itu biarpun tahun politik, bagi kita adalah tahun bagus, tahun emasnya di teknik kimia Unsri, yang kita bisa siapkan dari Januari, acaranya Januari setahun 2024 itu buat full teknik kimia, baik itu dari alumni, dari jurusan, ataupun dari mahasiswa. Nah, simpelnya lagi, apa yang harus menjadi bagian dari program adalah lebih mendekatkan diri ke mahasiswa dan hadir pada saat mungkin pada masa-masa MOS ya, masa orientasi mahasiswa, inaugurasinya misalnya gitu kan. Jadi mereka pun merasa ada kehadiran alumni dan tidak salah saya milih teknik kimia Unsri, jadi nggak perlu ikutan UTBK lagi tahun depan misalnya gitu kan. Jadi kenapa saya juga ngelihat anak saya pada saat kuliah gitu. Itu meeting sama alumninya bisa sampai balik tuh jam 2 malam, karena dia juga ketua himpunan. Kita yang di rumah jadi ketar-ketir, padahal istri bilang, lo juga kayak gitu dulu, orang tua lo juga nungguin gitu kan gitu. Jadi, tapi menurut saya adalah keseriusan kampusnya dia lebih daripada apa yang kita lakukan di Unsri. Mungkin karena memang kondisinya beda ya di ibu kota dengan di Palembang. Tapi maksud saya ada hal-hal yang baik yang bisa kita replicate, hubungan antara alumni dengan mahasiswa dengan keseriusannya gitu. Sudah bagus sekarang, perlu ditingkatkan lagi dan lebih terarah gitu aja. Itu sorry kalau agak sedikit melebar. Oke, nggak apa-apa. Yang penting, tapi kayaknya dari satu pertanyaan menjadi beberapa pertanyaan gitu ya. Izin Kak Saleh, kan waktunya sudah 20 menit, kita tambah 5 menit ya. Boleh. Oke, 5 menit lagi silakan. Oke. Ini kalau ke jurusan nih Kak, kayak kontribusinya IATEC ke jurusan itu gimana tuh Kak? Kayak apa yang bisa dilakuin oleh IATEC untuk membantu kemajuan jurusan ya, kayak Kakak bilang tadi tuh. Oke. Dari IATEC-nya.
awalnya kita mesti duduk bareng dulu sama jurusan. Oke, mahasiswa itu kan boleh dibilang silih berganti, jurusan enggak kan. Jadi duduk bareng dulu, apa sih yang dibutuhkan jurusan? Kalau dulu misalnya butuh gedung, butuh, sudah ada gitu loh, dibantu. Kalau sekarang butuhnya pagi. Coba solusinya, selain juga solusi dari jurusan sendiri seperti apa. Karena yang tahu dapurnya itu kan dari jurusan teknik kimia. Jadi IATEK itu seperti katalis juga gitu, seperti juga mediator, fasilitator untuk membantu resources-nya dari alumni gitu. Dan kita pun alumni tidak harus alumninya langsung, bisa juga melalui konektivitas alumninya. Jadi menurut saya yang paling penting dengan jurusan adalah duduk bareng. Nanti juga kan tanggal 7 itu ada FGD. Dari FGD itu akan kita tahu apa poin-poin yang dibutuhkan oleh jurusan yang alumni bisa menyediakan secara cepat, atau jangka menengahnya apa yang bisa kita siapkan bareng gitu. Seperti tadi acara 60 tahun teknik kimia itu adalah acara jurusan karena itu kan ulang tahun jurusan. Tetapi alumni pada saat ini yang merasa harus involve. Beda dengan saat saya jadi panitia 30 tahun teknik kimia, separuhnya dulu ya gitu. Boleh dibilang ya dari IMATEK sama dari IMATEK lah yang bergerak gitu, dan alumni tinggal terima karena alumni pun belum banyak pada saat itu. Kalau sekarang menurut saya motor itu ada di alumni, tetapi tetap tidak meninggalkan esensinya teknik kimia itu adanya di jurusan teknik kimia. Jadi saya tidak akan menjadikan apa-apa spesifik dengan jurusan, tetapi duduk bareng dan mendapatkan poin-poin apa yang akan kita bisa kerjakan bareng dan mendukung jurusan adalah itu yang paling penting di kepengurusan nanti. Gitu kan? Oke, berarti didiskusiin dulu ya, kayak duduk bareng dulu bareng jurusan gitu ya. Ya, Biar lebih tahu ya ya, keperluannya di mana gitu. benar. Ya, mungkin mengingat waktu juga nih Kak, mungkin langsung aja kita ke closing statement nih. Kayak mengapa sih Kakak tuh harus terpilih jadi ketua IATEK nih? Dari Kakak pribadi gimana nih? Yang paling sulit di teknik kimia Unsri atau alumni adalah menjual diri sebenarnya. Karena kenapa? Kebiasaannya adalah silent ya gitu ya. Jadi kenapa saya maju dan kenapa saya cocok untuk dipilih adalah saya di IATEK itu ikut dari awal, dari bawah, bagaimana jalanin IATEK, mengadakan kegiatannya gitu loh. Dan sebagai bagian dari alumni, sangat berasa walaupun tidak kerja langsung di industri teknik kimia ya, ke teknik kimiaan, tetapi guyupnya IATEK itu yang perlu dijaga bareng, jadi rumah besarnya gitu. Dan itu tetaplah harus dijaga supaya semua alumni merasa terlibat, semua merasa memiliki. Itu yang kita akan bangun bersama. Jadi saya akan menjembatani dari angkatan awal tahun 64 sampai dengan angkatan terbaru nantinya akan berjalan terus 2017, 2018, dan mengakomodir semua supaya semua bisa menjadi bagian dari IATEK, mewarnai dan bisa bangga menjadi anggota IATEK Unsri dengan apapun yang mereka punyain gitu. Jadi saya akan menjadi bagian dari IATEK dan mengajak semua untuk menjadi berpartisipasi aktif tanpa melihat status ataupun profesi. Jadi semua sama di IATEK. Tetap dengan kita segmentasi banyak alumni yang menjadi resource yang baik buat mengembangkan IATEK lebih maju lagi ke depannya. Itu kan. Oke, thank you nih Kak untuk closing statement dan pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab dari tadi. Nah, karena tadi udah closing statement berarti udah habis pertemuan kita untuk kali ini. Nah, untuk kakak semua yang mau milih nanti semoga aja dapat pilihan yang terbaik ya. Mungkin dari video ini bisa dilihat calon ketua ini gimana, dan juga nanti ada 2 video lain karena kita akan mengobrol dengan ketiga calon ketua ya. Sebelumnya terima kasih juga untuk Kak Saleh udah bersedia untuk ngobrol hari ini.
Dan tentunya maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya Kak. Dari hati Enggak. Kakak. Sudah bagus ini. Dan ini jadi bekal kalian nantinya pada saat masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena pengalaman seperti ini ya nggak semua dapat kan gitu. Ican angkatan 2020, saya Iya, 91 gitu. Itu aja berapa tahun nih. Jadi kalau ibaratnya ya ini 91 itu ngelihat angkatan 65 yang awal dulu. Jadi kalau udah mungkin di off dulu record ya. Ya, Itu sudah. Sudah diambil ya rekatnya ya. Oke. Mungkin ditutup dulu kali ya. Oke, Tutup dengan tutup dulu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.